kita sekarang ini hidup, ingat bahwa kita sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup, yaitu Allah. Sadari itu. Kalau itu bisa kita lakukan, kita sadar diri bahwa kita hidup karena sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup, yaitu Allah, pasti kita bersabar. Pasti kita bersabar. Kalau kita sadar, pasti kita bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin sabar, sadari diri ini kalau Allah bersama kita. Kalau kita ingin sabar, sadari bahwa Allah bersama kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ibadihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik lima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan li 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qadiman bil zawal ya muhdiman bil nikal walakal hamdul minat wa sarfu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Kalamun qadimul la yumalu sama'uhu tanaza'an qawli wa bi'iwaniyati bihi astawfi min kulli da'in wa nurun dalilul liqalbi 'inda jahli faya rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa aqli bi fatah wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabin kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Hud 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu, dan janganlah kalian miring, tarkanu miring kalian, condong kalian, berpihak kalian ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalamu, yang zalim mereka, zalim pada dirinya sendiri, zalim kepada orang lain. Jangan sampai kalian condong, jangan sampai kalian miring, berpihak ilal ladzina, kepada orang-orang yang zalamu, yang berbuat kezaliman mereka. Kalau sampai itu terjadi, condong, berpihak kepada orang-orang yang zalim, fatamassakumun nar, maka disentuhkan kepada kalian an-nar, neraka jahanam, api neraka, disentuhkan ditimpakan kepada kalian api neraka. Wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada
Dan tidak ada lakum bagi kalian menjadi milik kalian min dunillah, dari selain Allah, min aulia, dari penolong-penolong, dari pelindung-pelindung, tsumma la tunsurun, kemudian kalian tidak akan ditolong. Jadi kalau kita condong kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat zalim, kita condong, kita miring, kita berpihak kepada orang-orang yang zalim, maka Allah akan menimpakan kepada kita, Allah akan menimpakan kepada kita pada kehidupan kita an-nar. Allah akan menimpakan api neraka, Allah akan menimpakan neraka pada kehidupan kita. Hidup kita akan sengsara, hidup kita tidak akan bahagia apabila kita ada kecondongan, keberpihakan kepada orang-orang yang zalim. Kita nggak berbuat zalim, namun kita ada kecondongan, ada keberpihakan kepada orang-orang yang zalim. Bisa saja orang yang zalim itu orangnya kaya raya, namun perlakuannya, perbuatannya, amalnya zalim kepada orang lain. Menindas kepada orang lain, punya pangkat jabatan yang tinggi, tidak adil kepada masyarakatnya, kemudian kita condong karena kita diberi hadiah, diberi imbalan oleh orang-orang yang zalim karena telah mendukungnya, karena telah memilihnya sebagai pemimpin misalkan. Kita ada kecondongan, maka dipastikan kehidupan kita oleh Allah akan disentuhkan, akan ditimpakan kepada kita, kepada kehidupan kita an-nar, nerakanya Allah. Hidupnya bagaikan neraka, tidak tentram hidupnya, tidak damai hidupnya, selalu ada masalah, tidak bahagia hidupnya. Padahal kaya raya, padahal kehidupannya mapan, namun kebahagiaan tidak ada di dalam hidupnya, karena ada kecondongan terhadap orang-orang yang zalim, ada kecondongan terhadap perbuatan zalim. Tidak berbuat dia, namun ada kecondongan, ada keberpihakan kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang ahli maksiat misalnya. Ada kecondongan, dibiarkan terjadi perbuatan yang zalim, yang melanggar aturan syariat-syariatnya Allah, membiarkan saja. Itu tandanya adanya keberpihakan, adanya kecondongan. Gak usah ikut-ikut, wis, biarin. Kalau kita ikut-ikut nanti malah kita akan dimusuhi, kita akan disengiti. Tidak berusaha untuk menasehati, untuk mengubahnya dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik, berarti ada keberpihakan, ada kecondongan, ada kemiringan terhadap perbuatan yang zalim. Fatamassakumun nar, maka Allah akan menimpakan dalam kehidupannya neraka, siksa neraka, sehingga hidupnya tidak akan bahagia, tidak akan selamat. Ada saja masalah, semakin ditutupi, semakin menganga masalah-masalah yang datang padanya, karena ada kecondongan terhadap perbuatan zalim. Makanya jangan sampai
Ada kecondongan kita kepada hal kemaksiatan misalnya. Ada kecondongan kita terhadap perbuatan yang melanggar syariat-syariatnya Allah misalnya. Perbuatan zalim, menindas, memfitnah, menggibah, mengorek-ngorek kejelekan orang lain, menggembosi perjuangan dakwah misalnya, memfitnah orang yang soleh, meremehkan orang yang menasihati, yang mengkritik, membangun. Dipastikan fatamassakumun nar, dipastikan kehidupannya oleh Allah akan ditimpakan kemelaratan, kesengsaraan, lambang dari nerakanya Allah. Wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada hak bagi kalian, tidak mempunyai hak bagi kalian min dunillah, dari selain Allah, min aulia, dari penolong-penolong selain Allah. Tsumma la tunsarun, kalau itu terjadi kalian tidak akan ditolong oleh Allah, tidak akan dilindungi oleh Allah, tidak akan diselamatkan oleh Allah kalau kita minta perlindungan dari selain Allah. Makanya kita dalam kebaikan harus istiqomah, harus berjalan di jalannya Allah, jalan yang lurus, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu penuh kenikmatan. Kalau kita betul-betul taat kepada Allah, mengikuti jalannya orang-orang yang lurus, orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, para nabi, para wali, para soleh, mereka sudah lebih dulu memberi contoh kepada kita bahwa kalau kita berjalan di jalannya Allah, istiqomah melakukan kebaikan, melakukan perbaikan, maka Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita. Jangan sampai di kehidupan kita ada kecondongan kepada kezaliman, kemaksiatan. Kalau itu sampai terjadi, fatamassakumun nar, maka Allah akan menimpakan neraka dalam kehidupan kita. Dipastikan kita tidak akan hidup bahagia, selalu bermasalah. Masalah satu, masalah dua, terus bertubi-tubi. Apa bukti kita bahwa kita istiqomah dalam kebaikan? Apa bukti kita tidak cenderung, tidak berpihak kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang melanggar syariat-syariatnya Allah? Apa bukti kita bahwa kita mempertuhankan Allah dalam kehidupan kita, agar kita ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah keluar dari kesulitan hidup, diberi jalan keluar oleh Allah yang sempit, disempatkan oleh Allah, kemudian diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Apa buktinya? Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Dan dirikanlah sholat tarafayn nahari, di dua sisi siang, yaitu sholat maghrib, sholat subuh dan sholat maghrib. Jadi siang itu
ada dua sisi. Sebelum siang itu ada subuh, setelah siang itu ada maghrib. Sholat di siang hari juga ada dua, yaitu sholat duhur dan sholat asar. Wa zulafan minal laili, dan juga sebagian dari malam, yaitu sholat isya. Ini bukti kalau kita betul-betul mempertuhankan Allah dalam kehidupan kita, Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, pasti kita waqimis shalah, pasti kita mendirikan sholat. Kalau kita tidak mendirikan sholat, berat kita melakukan sholat, berarti kita tidak mempertuhankan Allah dalam kehidupan kita. Kita mempertuhankan hawa nafsu kita. Kita mempertuhankan tauhid, Tuhan. Kita mempertuhankan Tuhan selain Allah. Na'udzubillah. Makanya dirikan sholat. Berat mendirikan sholat ini, khususnya sholat subuh berat, khususnya sholat isya berat bagi orang-orang yang munafik. Hati-hati. Duhur di perjalanan, asar kecapean, maghrib leye-leye, isya ketiduran, subuh kesiangan. Yang dikejar hanyalah bayang-bayang fata morgana. Yang dikejar hanya fata morgana, kenikmatan yang fata morgana, kenikmatan yang menipu, yaitu gemerlapnya dunia, sampai kita tidak sempat untuk mendirikan sholat. Laisa sholatun afqala alal munafiqina min sholatil fajri wal isya'i. Tidak ada sholat yang lebih berat alal munafiqina, atas orang-orang yang munafik, min sholatil fajri wal isya'i, daripada sholat fajar, sholat subuh dan sholat isya. Ini tantangan buat kita yang beriman. Jangan sampai ada jiwa-jiwa kemunafikan di dalam hati kita. Jangan sampai ada jiwa-jiwa kemunafikan dalam jiwa kita. Berat untuk melakukan sholat isya, berat untuk melakukan sholat subuh. Itu tanda-tandanya ada jiwa-jiwa munafik yang bersemayam di dalam hati kita. Penyakit hati, lawan, perjuangan butuh pengorbanan. Sholat itu hanya 5 menit. Sholat itu nggak nyampe 1 jam, 5 menit saja. Jangan sampai ada berat hati dalam jiwa kita, dalam hati kita untuk melakukan sholat. Sholat subuh berat karena yang melakukannya hanya sedikit. Yang melakukannya hanya sedikit. Sholat subuh, sholat isya itu sedikit yang melakukannya. Yang terbebas dari jiwa-jiwa munafik. Ini khususnya kita orang yang beriman, umat Islam. Jangan sampai kita berat melakukan sholat.
Yang sering dilupakan adalah sholat subuh. Sholat isya, maghrib banyak orang. Sholat subuh sedikit, isya sedikit. Kalau kita berat untuk melakukan sholat, tandanya dalam hati kita ada jiwa-jiwa kemunafikan. Kita berat untuk sholat subuh, tandanya dalam hati kita ada jiwa-jiwa munafik. Kita berat untuk sholat isya, di dalam hati kita ada jiwa-jiwa munafik. Sadari itu, introspeksi diri, berat memang. Namun kita harus berjuang. Jangan sampai jiwa-jiwa munafik, penyakit hati bersemayam tumbuh subur di dalam hati kita. Lawan. Bagi kita yang dimampukan itu karena kita diberi kekuatan oleh Allah. Syukuri, karena kita dipilih oleh Allah. Kalau kita tidak diberi kekuatan oleh Allah, tidak dipilih oleh Allah, berat untuk melakukan sholat subuh, berat untuk melakukan sholat isya. Makanya syukuri. Bagaimana kita mensyukurinya? Kita ajak teman-teman kita ajak saudara-saudara kita ajak tetangga-tetangga kita untuk sama-sama melakukan sholat subuh, sholat isya berjamaah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah, karena kita telah diberi kekuatan, kita dipilih oleh Allah bisa melakukan sholat subuh, sholat isya berjamaah. Lawan jiwa-jiwa munafik yang bersemayam di dalam dada kita. Innal hasanati, sesungguhnya perbuatan baik, kelakuan yang baik, yudhibnas sayyiati, akan menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk. Dihapus. Kalau kita berbuat kebaikan, kita ambil wudhu, itu bentuk amalan-amalan baik. Kita berwudu, kita menjaga agar wudhu kita tidak putus dalam kehidupan kita, itu amalan-amalan yang baik. Wudu yudhibnas sayyi'at, bisa menghapus perbuatan-perbuatan jelek kita, dosa-dosa kecil kita. Tatkala kita tidak sengaja melihat wanita yang bukan muhrimnya, sehingga bergetar hatinya, maksiat namanya, maksiat mata namanya. Itu bisa terhapus tatkala kita berwudu. Makanya wa'adbis sayyi'atal hasanata tamhuha, wa'adbis sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka iringi, ikuti perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik kita, tamhuha, maka perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan jelek kita. Dzalika dzikra lidzakirin, itulah peringatan bagi kita yang mengingatnya. Itulah peringatan bagi orang-orang yang berzikir, selalu ingat kepada Allah, diberi peringatan oleh Allah. Sehingga kita mau melakukan kemaksiatan, kita tidak sampai melakukan kemaksiatan. Ada keinginan melakukan keburukan, oleh Allah tidak diizinkan melakukan keburukan. Berkat kita berzikir, mengingat Allah, sadar bahwa kita selalu disertai Allah, kita selalu bersama Allah. Kita ingat itu.
Kita sadar bahwa kita selalu bersama Allah. Wasbir, dan bersabarlah. Dalam melakukan kebaikan-kebaikan kita harus sabar, kita harus istiqomah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yudhi'u ajral muhsinin, tidak akan menyia-nyiakan ajral muhsinin, pahala-pahala kebaikan kita ya. Makanya selalu ingat bahwa Allah bersama kita. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya wasbir, kalau kita ingin selalu bersama dengan Allah, wasbir, maka kita harus bersabar. Tatkala kita mau melakukan kemaksiatan, kita sadar kalau kita bersama Allah tidak akan jadi kita melakukan kemaksiatan. Kita mau melanggar syariat-syariatnya Allah, karena kita sadar, selalu ingat bahwa Allah bersama dengan kita, tidak akan jadi kita melakukan kemaksiatan. La yudhi'u ajral muhsinin, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Makanya hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa berwasbir, bisa bersabar, pasti dipastikan bahwa Allah bersama kita. Karena innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin sabar, ya bersama Allah. Sadari bahwa Allah bersama kita, pasti sabar. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, sadari bahwa Allah bersama kita. Sadari bahwa Allah berada dalam kehidupan kita, hadir dalam kehidupan kita. Bahwa Allah selalu bersama kita, pasti sabar. Orang yang gak sabar, orang yang selalu marah-marah, karena dia tidak sadar kalau Allah bersamanya. Ingat bahwa hidup kita hidup karena sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup, yaitu Allah. Kita hidup karena sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup, yaitu Allah. Kita sedang dihidupi oleh Allah. Kalau kita tidak dihidupi oleh Allah, mati kita. Cepat-cepat dikubur. Kalau kita tidak sedang dihidupi oleh Allah, diputus kehidupannya oleh Allah, berarti manusia itu mati ya. Berarti kalau kita sekarang ini hidup, ingat bahwa kita sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup, yaitu Allah. Sadari itu. Kalau itu bisa kita lakukan, kita sadar diri bahwa kita hidup karena sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup, yaitu Allah, pasti kita bersabar. Pasti kita bersabar. Kalau kita sadar, pasti kita bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin sabar, sadari diri ini kalau Allah bersama kita. Kalau kita ingin sabar, sadari bahwa Allah bersama kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al
lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul